liburan tuh sambil sahada di Jogja itu lebih asik juga. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Ronald, ya, lahir di Balikpapan 94. Agama semula Kristen. Di Jogja tinggal di mana? Saya lagi liburan juga Pak Sila. Di Malioboro saya tinggal. Mungkin habis itu. Karyawan swasta. Yeah. Masih punya bapak ibu? Alhamdulillah masih. Bapak ibu ngerti kamu mau masuk Islam? Sudah tahu dia lagi ya gitulah. Bapak ibu Kristen? Semua masih. Saudara berapa kamu? Saya 4. Kamu Saya yang nomor? terakhir, nomor keempat. Oh. Kakak-kakak Kristen juga? Kristen semua masih. Ada apa kok masuk Islam? Karena banyak sudah, ya alhamdulillah sih saya udah tahu semua di Alkitab itu banyak yang ganjil saya. Pertama di ayat Matius saya udah pernah buka. Dia tertulis itu, saya ini utusan, saya dari Rasul, sembahlah Allah yang menciptakan bumi dan langit. Berarti kan dia Rasul, dia adalah Nabi. Kenapa kok disembah? Cari tahu lagi. Nah, kenapa? Kok memang pasal ini selalu ada? Kenapa kadang perjanjian lama, perjanjian baru selalu dihapuskan? Keluarlah perjanjian baru. Saya ganjil, Pak. Saya meskipun tidak lengkap ya, saya juga baca-baca baik perjanjian lama perjanjian baru. Orang mengatakan ada insertion, ada sisipan kadang-kadang yang kemudian merubah makna sebenarnya. Sehingga juga kadang-kadang antar perjanjian lama dan perjanjian baru ada kontradiksi. Itu salah satu yang juga saya coba belajar. Demikian juga mungkin teman-teman para mu'alaf yang lain yang ketemu saya, kita bincang-bincang seperti itu. Udah lama kemudian meragukan Kristen dan pengen masuk Islam? Kalau pengen masuk itu udah mulai ini dah yakin ini udah jalannya. Di dalam Islam ada ketentuan-ketentuan yang mungkin beda dengan agama sebelumnya itu ya. Ada ketentuan ibadah sholat, ada ini itu. Siap untuk belajar? Siap, insya Allah. Baik. Saudara, sebagai orang yang sudah cukup dewasa ya, tentu memahami setiap apa yang dilakukan ada konsekuensi dan tanggung jawab di situ ya. Mohon dimat ke sini, ikuti apa yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti. Oke. Sesungguhnya agama di sisi Allah, di agama sisi Allah hanyalah Islam. hanya Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya. Yang bertanda tangan di bawah ini saya. Nama? Ronald. Tempat tanggal lahir? Balikpapan 10/11/1994. 1994 ya. Alamat? Pekerjaan? Karyawan swasta. Agama terdahulu? Kristen Protestan. Ikuti. Dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini Senin tanggal 8 Dzulhijjah 1444 Hijriah 1444 Hijriah 26 Juni 2023 Masehi
saya telah meninggalkan saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama saya terdahulu, agama Kristen Protestan, agama Kristen Protestan, dan pada saat ini dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam memeluk agama Islam di hadapan para saksi di hadapan para saksi dengan mengucap 2 kalimat syahadat. dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ikuti. Asyhadu Asyhadu alla ilaha asyhadu alla ilaha illallah la illallah. Ulangi. Illallah illallah wa ashhadu washhadu wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ulangi ya. Ashhadu alla ilaha illallah la illallah. Ulangi. illallah wa ashhadu washhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sekali lagi. Ya, bismillah. Ashhadu. Ulangi. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Berikut pernyataan saya. Selanjutnya saya menyatakan sanggup patuh dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semuanya. Amin. Ucapan yang singkat ini mempunyai makna yang sangat dalam. Dengan mengucapkan ini tadi, syahadat, Anda terlepas dari kesalahan-kesalahan yang dulu. Dan saat ini pula Allah membuka pintu ampunannya kepada saudara Ronald masuk sebagai hambanya dengan keadaan putih bersih. Dihapus semuanya. Perjalanan ini ke depan akan sangat menentukan. Maka tadi saya katakan, apakah yang saudara lakukan dengan kesadaran yang sungguh? Tidak ada yang memaksa. Dia tanda tangan. Ini sekedar sebagai sebuah persyaratan administrasi. Nah, meterainya tulis nama. Ya. Ini. Alhamdulillah, setelah saudara mengucapkan 2 kalimat syahadat, bisa saya ingat tadi,
Kalau ini hanya persyaratan administrasi untuk menjadi data dokumen, nanti salah satu saudara bawa, pada saatnya bisa mungkin menggunakan untuk alasan-alasan administrasi, perubahan KTP dan sebagainya. Tapi yang lebih penting, meskipun hanya dari beberapa orang, kita menjadi saksi. Allah yang maha melihat, maha mengetahui, tidak akan pernah luput dari apa yang sudah ucapkan, dan saya berada di samping saudara. Nah, itu saya berharap saudara Ronald untuk sungguh-sungguh. Kesadaran ini justru juga menjadi pembelajaran bagi saya, bahwa saya harus selalu memperbaharui persaksian saya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Satu hal yang menjadi sangat berbeda dalam pemahaman agama Kristen. Ya. Nabi Isa, putra Ibnu Maryam, adalah utusan Allah. Ya. Dan dia memang ditentukan oleh Allah tidak mempunyai bapak. Itu adalah kuasa Allah. Apa sih susahnya Allah? Kuasa segala sesuatunya, ya. Jadi tidak ada batasan dalam kuasa Allah. Dan keyakinan ini kemudian menancap dalam hati kita, dan perlahan kita akan menjalankan syariat tuntunannya. Gitu ya? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma firlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurnal qaumil kafirin. Ya Allah, kali ini ampunilah segala dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Ya Allah, jangan Engkau kami beri tugas yang kami tidak mampu menjalankannya. Janganlah Engkau kami beri beban yang kami tidak kuat mengangkatnya. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau belokkan hati kami setelah Engkau memberi petunjuk pada kami, karena Engkau sesungguhnya Maha Pemberi dan Engkau pemberi rahmat. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah pada kami yang benar itu benar di mata dan hati kami, berilah kami kekuatan untuk menjalaninya. Ya Allah, perlihatkanlah pada kami yang salah itu salah di mata dan hati kami, berilah kami kekuatan untuk menghindarinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Ini sekedar tanda syukur dari kami keluarga Mu'alaf Center, mohon diterima. Ya, alhamdulillah. Ini juga pelengkap sholat. Ya. Gitu guys, sekali lagi. Alhamdulillah. Matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dah, Mas Ronald, ini ada bingkisan dari Mu'alaf Center Jakarta. Ini kita unboxing satu persatu. Ini ada Al-Quran, mungkin buat Mas Ronald nanti bisa belajar membaca Al-Quran. Ini juga ada ada buku Iqra. Jadi sebelum jenengan untuk membaca Al-Quran, jika belum bisa membaca, nanti jenengan bisa belajar lewat buku ini. Ya, buku Iqra. Ini ada sarung buat sholat. Dan ini ada buku panduan hijrah. Nah, ini buat yang para mu'alaf
kalau apa dari nol kan. Jadi bisa belajar lewat sini. Dari sini. Iya, ini ada buku apa lengkap di sini, ada tata cara sholat, tata cara Semua wudhu. jadi satu berarti ya. Iya. Dan ini ada kaos Happy Mualaf. Jadi setiap yang mualaf mesti selalu mendapatkan kaos yang seperti ini. Ini ada zakat mal dari para donatur khusus untuk mualaf. Mohon diterima nggih. Dan ini ada stiker Stiker. mualaf center. Nggih. Mau terus. Nggih. Dan satu lagi ini ada sejadah buat sholat. Ya. Ini Mas ya. Oke. Dimasukin lagi kok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini kita akan bertanya-tanya langsung kepada Mas Ronald. Kenapa beliau ingin masuk Islam? Mas Ronald, apa sih alasan Anda tertarik pada Islam? Saya tertarik dengan Islam karena satu yang buat saya itu pertama kajian, kedua itu kadang azan ini kan kadang-kadang saya cari tahu juga memanggil kita untuk sholat, itu membuat saya senang. Dan apalagi ketiga waktu kita dengar orang azan itu adem, itu membuat saya itu oh ini namanya Islam, yang namanya cara mereka berdoa apa hati pun masih tenang, beda gitu. Makanya itu membuat saya tuh kuat untuk yakin kalau ini agama yang benar-benar yang benar kan gitu. Makanya udahlah untuk memutuskan cari tahu, akhirnya terjun ke dunia baru. Masya Allah ya. Makanya senang gitu kan, udah mulai ini udah bergabung di sini, adem hati itu ngerasa udah beda. Gimana rasanya setelah mengikrarkan kalimat syahadat? Perasaannya gimana? Udah selesai syahadat, hati itu rasa tenang, ngeplong. Masalah yang lalu-lalu tuh udah beda, udah ngerasa ya mungkin ini waktunya untuk berjalan, cari yang benar-benar untuk terus belajar. Prinsip saya gitu, udah mulai tenang, kita harus tetap belajar untuk menggali lagi Al-Quran lebih baik lah. Ada nggak sih mungkin motivasi untuk calon-calon mualaf? Ya kalau mereka pengen mualaf, cari dulu kitab kita, Tuhan kita siapa sebenarnya, baru kita terjun untuk mualaf. Jangan pernah sembarangan, karena agama itu bukan untuk, mohon maaf ya, bukan untuk dijual belikan, bolak-balik gue gitu kan nggak baik sebenarnya. Makanya buat yang mau login yang baru, cari dulu kitab kita, terus ya Tuhan kita siapa sebenarnya, Cari tahu kebenaran dulu sebenarnya, ya itulah. Asalnya dari mana Mas? Asal Balikpapan. Balikpapan. Kok bisa ini, kenapa kok kesini, Karena- ngapain ke Jogja? Karena memang udah planningnya sama temen kita bertiga pengen Jogja, karena saya nggak mungkin di kota sendiri, karena kan rata-rata udah mengenal orang tua saya pribadi, daripada saya berantakan lebih hancur lagi benih saya udah planning pengennya ke Jogja aja, karena Jogja kan tempat hiburan juga sekalian apa, udah untuk dipersiapkan memang udah hampir 3 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu udah dipersiapkan memang gitu kan. Udah yang untuk untuk Planning mainnya, kesini, untuk syahadat apa? syahadat juga sama sambil main gitu kan. Oh, Jadi gitu. makanya akhirnya udah tahu Malioboro, akhirnya udah cari dulu tempat yang benar-benar saya untuk ada yang mendampingi dan segala macam kan gitu. Udah makanya dari jauh-jauh, bukannya untuk balik lagi, yang tiba-tiba belum siap juga sebenarnya. Makanya nggak bisa dalam satu kota kan. Kalau kita di satu kota itu bakal nggak bisa. Tapi teman-teman tuh taunya jenengan kesini tuh niatnya untuk main aja. Enggak, gitu? dia tahu juga. Oh, udah tahu? Tahu, makanya dia pulang. Oh gitu. Karena nggak setuju atau Awal mereka setuju, oke, dia nggak ada masalah. Akhirnya kok lama-lama beda. Pagi-pagi udah berangkat duluan. itu posisi jenengan lagi tidur apa? Tidur saya. Masih tidur, ya? Pas Nggak turun, dibangunin. mereka resepsionis ngomong, dia udah check out loh, dia bilang, "Lah, iya ini kunci motor," dia bilang, udah. Ya namanya perjalanan hidup mungkin kan gitu. Yang penting kita ngambil, ya udahlah, ikhlaskan aja lah, nggak usah terlalu pikirkan masalah-masalah yang nggak penting. Yang penting
ke depan lebih baik lah saya, itu aja intinya. Dulu Mas Ronald aktif di gereja nggak? Saya jarang ke gereja, jarang. Kenapa? Karena buat saya kalau kita berdoa itu nggak harus namanya nyanyi, nggak harus pakai musik, vokal gitu kan, sama kita di bawah itu nonton konser, mohon maaf kan gitu. Saya buat itu udah beda lah, makanya kenapa saya jarang ke gereja, itu aja. Dari awal tuh udah udah ragu. Karena sering ke gereja, kayak Natalan, Minggu, cuma nggak sering banget lah. Dalam setahun tuh dibilang itu cuma berapa kali aja lah. Itu. Yang membuat Mas Ronald ragu tuh kenapa? Apa? Ragu di agama ini, gitu. Apa Ya, yang sebelumnya? di agama sebelumnya. Ya, ragunya itu udah banyak yang namanya perubahan. Nah, saya bilang kan ya banyak perubahan. Kedua yang masalah berdoa kita, nggak harus yang namanya pakai musik. Dulu yang ngerasa ragu ini nggak bener. Kayak ada ganjal. Loh, kita kan berdoa sama yang Tuhan yang menciptakan. Kita kan harus tenang, kan gitu. Nggak harus namanya kayak gitu kan, namanya ria, senang-senang nyanyi. Mas Ronald, jenengan tahu nggak sih apa bedanya konsep ketuhanan Islam dan Kristen itu? Kalau Islam ya Tuhan Esa itu cuma satu, nggak beranak, nggak diberanakan. Nah, kalau Kristen tuh kenapa ada ya 3, Roh Kudus, Bapa, Allah. Berarti kan Yesus kan ada anak Bapa, kenapa disembah kan gitu. Berarti kan banyak nih, kita harus sembah yang mana kan gitu. Mas Ronald tahu Yesus nggak? Kalau Yesus sebenarnya udah tahu gitu kan. Yesus ini sebenarnya kan manusia. Siapa sih dia tuh sebenarnya? Sebenarnya Nabi Isa. Nabi Isa. Itu makanya kok bisa gitu kan disembah gitu kan. Karena dia kan manusia. Hanya bisa menghidupkan, ya itulah kenapa sebelumnya nabi-nabi sebelumnya kenapa nggak dianggap Tuhan kan, seperti itu. Terus sebelumnya ada Nabi Elia, itu kan sebenarnya punya juga kekuatan, dalam arti kan Yesus saja kan bisa menghidupkan gitu kan. Kenapa Nabi Elia yang zaman dulu gitu kan sebenarnya dia punya kekuatan, dia bisa menyembuhkan juga, lebih hebat lagi ya kan. Kenapa nggak dianggap Tuhan? Kenapa nggak disembah juga? Nggak disembah juga, kan udah aneh gitu kan. Banyak sebenarnya nabi-nabi yang hebat, kenapa kok cuma dia gitu kan. Nanti harapan Mas Ronald ke depannya untuk menjadi seorang muslim nanti bagaimana? Seorang muslim, banyak tantangan saya untuk ke depan lebih baik sebenarnya. Buat diri saya terutama, untuk merubah saya. Terutama saya pengen ngejar yang namanya pengen belajar Al-Quran lebih dalam. Kedua, ya banyak kayak perbaikan sholat saya dan segala macam, dan saya bakal menunjukkan ini loh Islam, dan dari diri saya dulu. Dan nanti saya akan membawa agama ini ke orang tua saya. Itu terutama buat saya. Yang lebih penting, dan anak saya dan keluarga besar saya. Makanya itu tujuan saya untuk, ya insya Allah lah, namanya kita kan nggak tahu ya waktu tuh kapan pun mereka bisa hatinya dia luluh gitu kan. Dia nggak usah ngeliat anaknya juga kan gitu. Kadang pun kita hanya sekedar ngelihat orang sering sholat ngaji, emang banyak, cuma kan ini anaknya. Makanya saya pengen membawa untuk lebih baik. Islam ini nggak seperti ini kan gitu. Makanya saya mau nunjukkan ke orang tua saya dulu kalau Islam ini sebenarnya indah gitu. Terus mungkin terima kasih Mas Ronald atas masukannya, atas sama-sama, atas pendapatnya. Baik pemirsa, mungkin cukup sekian. Semoga Mas Ronald bisa menjadi seorang muslim yang istiqomah, dan semoga Mas Ronald bisa selalu dimudahkan segala urusannya untuk belajar Islam. Baik pemirsa, saya izin pamit undur diri.
Terima kasih. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dulu nih. Hati-hati Mas Ronald. Waalaikumsalam.